Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat misteri dimanapun berada, Andi Winata menjumpai sahabat misteri. Senang sekali malam ini saya berada di tempatnya Aki Segoro Bening. Jadi yang menyediakan alat-alat seperti apa Ki? Pusaka, benda pusaka, keramat ya. Keramat ya. Ya. Bahkan di sini juga ada banyak mustika juga iya, Ki ya. Betul. Nah, kalau kita sebenarnya mau ngebahas tentang seputar hal mistis Ki ya. Mistis ya. Ya. Terutama di bidang pusaka. Pusaka. Oke, baik. Betul. Senang sekali nih Aki, saya sudah diizinkan untuk berkolaborasi dengan Ki Segoro karena sahabat misteri Ki Segoro juga punya channel YouTube ya Aki ya. Betul. Boleh dikasih tahu Ki, channel Aki apa namanya? Jadi channel Ki Segoro Bening. Oke. Jadi namanya channel Aki ini Ki Segoro Bening. Oke, jadi seperti itu. Untuk sahabat misteri yang ingin mendapatkan benda-benda pusaka ataupun mustika, bisa langsung berkunjung ke tempatnya Aki Segoro yang terletak di mana Ki? Jakarta Game Center. Jakarta Game Center atau di Rawabening ya? Rawabening. Tepatnya di depan Stasiun Jatinegara, Jakarta Timur. Oke, baik Aki. Jadi saya lihat ini di store Aki ini banyak keris-keris. Iya. Jadi ini kalau saya boleh tanya, ini keris dari mana yang Aki dapat? Siap. Ya. Jadi alhamdulillah benda-benda pusaka di sini memang benda pilihan. Pilihan Ki ya? Ya, di mana tentunya Ki Segoro Bening melalui tawasul ya. untuk mendapatkan sebilah pusaka. Betul. Sehingga tidak sembarangan untuk mendapatkan sebilah pusaka atau Ya. buat ageman di sini. Karena pusaka di sini yang memang diciptakan oleh sang para empu di sini melalui ritual ya, yang dan laku puasa di sini bukan main-main. Ketika pusaka dimiliki, tidak heran lagi, betul ya, ketika kesuksesan itu di depan mata di gitu depan ya? mata, betul. Oke. Nah begitu. Jadi pusaka di sini pusaka-pusaka memang pilihan yang berkodam gitu. Berkekuatan Ki ya? Iya. Atau punya power Ki ya? Iya, punya power. Dan ingat, kekuatan itu memang bukan dari bendanya ya, tapi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maha Pencipta itu. Betul. Allah Subhanahu wa Ta'ala Ki ya. Ya, karena memang kebesaran Allah itu sangat luas Ki ya. Betul. Bisa dari manusia ataupun dari benda-benda tersebut ya Ki ya. Betul. Ya, jadi memang di sini tadi Aki sudah sampaikan kalau Aki dapat barang-barang juga tidak sembarangan, bahkan pilihan Ki ya. Betul. Nah, jadi di sini memang ada seperti mustika juga Ki ya. Betul. Nah, kalau mustika itu sebenarnya berupa apa Ki biasanya? Jadi mustika itu berupa mustika lipan begitu. Mustika lipan Ki? Ada. Lipan tuh kelabang gitu? Kelabang. Jadi kelabang di situ ada mustikanya, ada raja lipannya gitu istilah. Itu ada mustikanya. Jadi itu memang buat kehokian. Oh, hoki ya, keberuntungan Ki ya. Keberuntungan. Oke, iya saya pernah dengar Ki. Jadi ada kayak misalkan ini suatu hewan, tapi dia suka kayak misalkan membawa mustika. Iya. Mungkin tadi Aki bilang seperti lipan atau kelabang ya. Iya betul. Oke, bahkan dulu saya pernah mancing di laut Ki, bahkan ada ikan besar, dia mengeluarkan dari mulut itu seperti kayak batu. Itu Aki bisa cerita apa tuh? Nah, itu artinya itu mustika. Oke. Jadi mustika ikan itu ada mustikanya. Dan itu bukan ikan sembarangan. Kalau gitu, saya tangkap di sini dengan cerita sampean ini, itu bukan ikan-ikan sembarangan. Jadi ikan itu menunjukkan sesuatu kepada orang yang memang dikehendaki. Mendapatkan gitu Ki ya? Iya. Jadi bukan orang sembarangan juga Ki? Bukan sembarangan. Jadi, untuk mendapatkan hal itu. Bisa dibilang jodoh mungkin Ki ya? Jodoh, betul. Oke, jadi ini saya sedikit cerita Ki. Saya pernah mancing di laut. Tiba-tiba teman saya dapat ikan tuh besar Ki. Ikan kue. Bukan kue. Ikan kue Ki ya. Kue kayak GT seperti itu. Ukurannya tuh sampai 13 kilo Ki. Waduh, besar banget. Besar sekali 13 Dan kilo itu. dia nggak sengaja, tiba-tiba kan namanya orang mancing kan pasti dia kesenangan di foto seperti ini Ki. Di foto-foto begitu ya. Itu dari mulutnya keluar seperti batu Ki.
keluar seperti batu dan warnanya itu warnanya seperti kayak kebiru kekuning-kuningan gitu Ki. Oh iya betul. Nah, itu apa Ki? Itu mustika ikan itu. Jadi fungsinya untuk apa Ki? Itu kalau kehokian juga itu. Keberuntungan juga. Keberuntungan. Keberuntungan, okay. Keselamatan. Oke, jadi intinya kebaikan Ki ya? Kebaikan dan banyak disukain begitu. Makanya benda-benda seperti itu sangat langka Ki ya? Langka itu. Kalau orang nggak bener-bener, nggak bisa merawatnya? Bukan, dapat itu. Oke. Itu suatu kebetulan kalau jodoh gitu. Ya? Jodoh. Betul. Saat itu sebetulnya kalau kayak begitu itu harus ritual dulu. Oke. Tapi ini kan tanpa ritual. Ya. Kita datang sendiri. Nah, itu rezeki yang luar biasa begitu. Kenapa bulu saya langsung merinding loh Ki? Karena kegaiban ini subhanallah. Iya, emang luar biasa Ki ya? Iya. Aduh, ini saya di tempat Ki Segoro Bening ya, sangat luar biasa ya. Di sini saya merasa kayaknya punya aura Ki ya. Betul. Tapi auranya itu sangat sejuk ya Ki. Iya, sejuk. Positif Ki ya? Bukan keganasan, bukan. Ini saya sangat nyaman kok di sini Ki ya. Positif Ki ya? Iya, positif. Ya, jadi sebenarnya kalau memang kita bicara suatu hal yang tentang mistis atau hal klinik itu sangat luas Ki ya. Betul, luas sekali. Jadi sangat kayak kita misalkan berada di suatu area juga itu kadang kan memang mempunyai atau benda pusaka. Benda-benda itu. Oke. Jadi sebenarnya Ki, kalau saya mau tanya sama Ki, kalau kita melihat nih, kalau secara orang biasa kan melihat, oh ini tempat kayaknya memang secara visual angker. Cuma mungkin kalau secara orang yang bisa melihat dunia gaib, dia bisa melihat ini ada mustika nih. Nah, mustika itu kalau memang orang itu mau tarik, katakanlah tarik Ki, itu sebenarnya boleh nggak sih Ki? Itu kalau masalah tarik menarik ya. Begitu sebetulnya ya sah-sah saja ketika benda itu muncul dan kemudian izin dulu kepada penunggu situ dan dikasih, ya kenapa tidak kalau sudah muncul begitu. Oke. Nah, berarti memang benda itu bisa diambil dengan ritual tertentu tertentu, yaitu minta izin dulu kepada penghuni gitu ya. Penghuni di situ, sehingga di situ dimunculkan. Kalau memang tidak mau, di situ tidak akan muncul, tidak berhasil untuk menarik begitu. Betul. Kalau bicara penarikan, itu kan bicara terkadang ada orang yang punya kemampuan ya. Jadi bisa dibilang punya kemampuan ya. Betul. Kalau kemampuannya rendah, itu tidak akan muncul ya. Betul. Dia tidak akan muncul dan di situ akan kadang-kadang bisa gila itu. Oke. Iya. Jadi bahaya banget Ki ya? Bahaya itu. Nah, ini saya juga mau berpesan sama sahabat misteri ya Ki ya, betul. Yang kebetulan menonton. Jadi kalau memang orang yang misalkan mau suka dunia gaib, alangkah baiknya itu ada orang pintarnya Ki ya. Betul. Jadi harus ada yang memandu Ki ya. Menuntutnya. Jadi kalau sesuatu ada hal yang terjadi yang di luar tidak diinginkan, itu bisa dinetralkan Ki ya. Betul. Karena dunia gaib itu bukan untuk disembarangkan Ki ya. Betul. Karena resikonya fatal Ki. Fatal. Bisa gila atau meninggal dunia Ki ya? Bisa kesurupan ataupun meninggal dunia. Iya. Paling terburuknya Ki ya. Terburuknya. Oke. Nah, jadi kalau saya lihat ini di belakang saya kan juga ada beberapa foto ya. Jadi sahabat misteri, saya melihat di store-nya Ki Segoro Bening memang ada beberapa pejabat negara kita ya. Jadi memang sebagian dari Aki Segoro juga. Ada. Jadi ada benda-benda dari Ki Segoro. Dari Ki Segoro ya. Iya. Nah, itu sebenarnya kalau saya mau tanya, itu yang datang ke sini beliau langsung atau ajudannya Ki? Jadi beliau sama-sama. Tadinya tidak secara tidak langsung tidak sengaja gitu. Tidak sengaja, kemudian kita ngobrol-ngobrol, enak, langsung ya sudah begitu. Langsung sama ajudannya begitu. Oke, berarti sebenarnya melalui ajudan dulu, mungkin ajudannya infokan kepada beliau. Setelah itu beliau merasa langsung datang seperti itu Ki ya. Betul. Dan Aki ngejelaskan ini fungsinya untuk apa seperti itu Ki ya. Nah, biasanya Ki, kalau pusaka yang Aki banyak punya itu untuk apa Ki? Khasiatnya Ki? Jadi kalau pusaka di sini ya baik itu kerezekian. Kepangkatan ya. Kederajatan. Ya. Nah, ini semua ada di sini. Dan kewibawaan. Ya, tambah rezeki, keademan, kesejukan. Dan keseimbangan di dalam
kehidupan berumah tangga ataupun di luar rumah tangga Ki ya, atau pekerjaan atau juga dunia usahanya Ki ya. Betul. Oke, jadi sebenarnya hal itu sih sebenarnya memang ya tergantung orang ya Ki ya. Iya. Karena memang semua kekuatan itu sumbernya dari Allah Subhanahu Wa Taala Ki ya. Tapi memang ada dari misalkan perantara Ki ya. Iya, perantara. Betul. Jadi ikhtiar Ki ya. Kalau misalnya tanpa pelentara, ketika kita mau minum susu misalnya. Ya. Kita tanpa pelentara tangan tidak nyampe ke mulut. Betul, itu filosofinya Ki ya. Iya begitu. Jadi gambarkan kalau kita mau minum, kita nggak bisa pegang, kita ibarat kata tangan kita diikat, kita nggak bisa Ki. Tinggal ngeleler, air liur gitu. Iya. Yang penting memang fungsinya kita dalam konteks yang syariat Islam dan positif Ki ya. Betul. Betul. Tetap jadi kekuatan itu bersumber dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kenapa? Karena Allah itu kuasa atas segalanya. Ketika berkehendak kun fayakun terjadi. Apapun yang tidak mungkin kalau Allah sudah berkehendak ya terjadi. Mau bilang apa? Betul. Kalau sudah berkehendak. Betul. Jadi senang sekali Ki ya kita bisa ngobrol tentang seputar mistis ataupun juga benda pusaka gitu ya. Nah, sebenarnya kalau Aki berarti ini kalau secara tidak langsung Aki mungkin sudah menjelajahi seluruh daerah Nusantara mungkin ya? Ya, insya Allah. Gitu saya kemana-mana gitu. Ke Jawa atau keluar Pulau Jawa. Betul. Gitu ya. Jadi Ki Segoro Bening itu memang gentayangan kemana-mana. Kemana-mana. Jadi suka pusaka begitu. Mengeksplor Ki ya. Ya. Nah, Ki, saya mau tanya nih Ki. Ya. Kalau saya melihat Aki, ini wajahnya ada kemiripan dengan Master Linbat. Ya. Apa kaitannya Ki? Jadi kalau kaitannya ya banyak orang kayak begitu ya. Cuman ya mungkin karena ada kumis ya. Ada kumis, mungkin rambutnya juga gondrong gitu ya. Gondrong begitu. Iya, saya pikir ini tadi kayak adik kakak gitu. Bukan Ki ya? Ya bukan, tapi semua saudara. Saudara, betul. Bagi kalau diurut dari Nabi Adam itu semua saudara. Kita semua bersaudara Ki ya. Bersaudara, makanya kita jangan cubit. Saling menyubit. Saling menyubit. Jadi kita itu saling mendoa. Kita harus saling menghormati, menghargai gitu ya. Iya. Kita sebagai manusia saling menyayangi, tidak perlu ada kekerasan atau kita iri hati sama orang, nggak perlu ya. Apalagi kayak itu nggak boleh banget ya. Iri, dengki. Nah, itu nggak boleh. Hidupnya akan susah kalau seperti itu. Susah kalau kayak begitu. Iya, karena kita itu memang harus menjadi orang yang kita lebih kayak bersyukur gitu ya. Dan juga memang ya kalau memang teman atau tetangga punya sesuatu yang lebih ya itu dari rezeki dia. Ya, rezeki dia, kita harus berdoa. Ya, alhamdulillah begitu. Siapa tahu nanti tampiasannya itu atau nanti aliran esok harinya kita seperti itu. Kita itu begitu. Betul, ya. Gitu kan. Yang penting kita berpikir yang positif gitu. Oke. Jadi kalau memang tadi kita bicara ada kemiripan dengan Mr. Linbat, memang kalau Aki bilang juga tadi Master Linbat juga sahabatnya Aki Segoro ya? Iya. Oke. Boleh cerita sedikit Ci tentang kedekatan Aki sama Master Linbat Ci? Ya, kalau kedekatan saya dengan Master Linbat. Ya biasa ya, kita yang namanya sahabat. Ya kayak saudara gitulah. Betul. Jadi baik sekali beliau itu kalau datang ke sini ya baik sekali. Sangat ramah ya? Ramah begitu. Friendly, tapi kalau mungkin melihat dari postur tubuh itu menakutkan begitu. Ini ya, angker horor gitu. Tapi beliau itu lembut hatinya. Oke. Nah, kalau karakternya Master Linbat di TV kan, pasti kan dia nggak bicara gitu ya. Nah, ataukah seperti itu juga kalau ketemu Aki atau dia cuma pakai bahasa isyarat atau kita ngobrol seperti ini aja Ki? Ya kalau masalah itu itu kan karakter gitu ya. Betul. Jadi untuk itu karakter. Iya. Masalah itu. Ya jadi memang intinya sih Master Linbat itu sahabatnya Ki Segoro ya? Iya. Oke, nah pengalaman Aki nih dari penjuru Indonesia, pengalaman apa yang berkesan kepada Aki nih di daerah mana Ki? Misalkan Aki mau narik pusaka, itu paling berkesan atau yang punya energi itu sangat kuat banget itu di daerah mana Ki? Daerah itu kebetulan Ki Segoro Bening itu waktu itu di Pujuk Sirna itu. Apa sih? Puju Sirna. Puju Sirna itu Astasirna. Astasirna di daerah mana? Di Jawa Timur. Oke, di daerah Sumenep tuh. Sumenep ya? Nah, di Jawa Timur sana. Kenapa dibilang Astasirna? Astasirna. Ketika dia mau kembali kepada Sang Maha Pencipta, di situ Sirna, raganya itu Sirna. Oke. Hilang sih. Seketika. Nah, di situ
dengan Ki Segoro Bening tawasul dan kemudian ada sesosok benda di situ yang memang belum kesampaian begitu. Oke. Bendanya berupa apa, Ki? Berupa pusaka dan mustika di situ. Oke. Jadi belum kesampaian. Cahaya dari saking terangnya, kemudian tidak bisa saya ambil begitu. Dan saya merasa belum bisa begitu. Oke. Tapi suatu hari tetap akan Aki coba lagi. Oke, karena itu mungkin auranya sangat kuat sangat dahsyat ya. Dahsyat sekali. Makanya Ki Segoro Bening waktu itu mental dan tidak bisa mendapatkannya. Oke. Nah, Aki, kalau misalkan nih bicara isi pusaka Ki ya, atau misalkan mustika, itu biasanya dihuni oleh kodam Ki ya. Iya. Kodam itu usianya rata-rata berapa Ki? Jadi kalau masalah usia di situ tidak kalau masalah usia, nah ini dia tidak mempunyai usia seperti manusia. Betul. Begitu. Maksudnya seperti karena dia hidup terus. Oke, long last gitu Ki ya. Iya, jadi tidak seperti raga di sini. Kalau raga bisa hancur. Ya. Tapi kalau yang halus, gaib gitu ya. Gaib ini tidak ada patokan harga patokan usia begitu. Oke. Ketika diciptakan sampai saat ini ya tetap hidup. Sampai misalkan nih kalau mungkin kan kalau misalkan nih kalau manusia hidup mungkin paling hebat 80 tahun atau 90 tahun dia sudah meninggal gitu ya. Mungkin kalau gaib dia terus Ki ya sampai ribuan, ratusan bahkan miliaran tahun Ki ya. Iya, terus continue dia. Nah, kalau bicara kalau usia makhluk gaib itu rata-rata yang powernya kuat itu pasti yang tua Ki ya, atau gimana Ki? Jadi kalau masalah bicara power Ki ya. Power di situ semua itu yang namanya gaib itu kuat semua. Punya kekuatan semua. Tapi itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Betul. Nah, terkadang juga ada sosok gaib yang negatif, ada juga yang positif ya. Nah, itu dari kalau yang negatif di situ itu dari setan itu. Setan yang memang mengajak kita manusia itu berbuat sesat keburukan begitu. Nah, itu diajak terus. Digoda Ki ya. Digoda terus. Tapi kalau yang positif di situ itu kebaikan. Oke, jadi mengajarkan tentang kebaikan. Tentang juga kayak ingat sama Sang Pencipta. Betul. Seperti itu Ki ya. Betul. Atau mungkin kita kayak misalkan nih kita punya suatu benda yang memang isinya kodamnya itu baik. Apabila kita lakukan dengan kita suka ibadah, itu akan senang Ki ya, akan semakin menyatu Ki ya. Akan semakin dia powernya semakin beribadah. Iya. Jadi sempurna gitu ya. Sempurna. Jadi semakin ibadah ya itu semakin senang dan dari dalam itu sejuk, nyaman, dan tentram gitu Ki ya. Betul. Ingin ibadah terus. Begitupun sebaliknya Ki ya. Iya. Nah, sebenarnya Ki kalau ilmu itu kan ada orang yang bilang ilmu putih, ilmu hitam. Kalau pandangan Ki Segoro itu seperti apa Ki? Jadi kalau ilmu putih ya itu tentunya tentang kebaikan gitu, kalau yang hitam itu tentang keburukan yang memang yang dilarang sama Allah agama gitu ya. Oke, kalau gitu Ki kita sudahi perjumpaan kita untuk pada saat malam ini Ki ya. Baik. Terima kasih banget Ki Segoro telah memberikan informasi tentang seputar dunia mistis Ki ya. Siap. Dan terima kasih juga nih sudah diberikan kesempatan testimoni sama Aki. Oke, kalau gitu untuk sahabat misteri kalau ingin tanya-tanya sama Ki Segoro bisa langsung datang aja dan kunjungi di Pasar Rawa Bening ya Ki ya, Jatinegara, Jakarta Timur. Boleh ketemu langsung dengan Aki, silakan ya Ki ya. Atau nanti bisa tulis di kolom komentar saya ini. Oke, saya tutup perjumpaan kita. Ambil sisi positif dari konten saya ini. Tidak perlu kita mengambil sisi negatif ya. Betul. Karena kita harus mencontoh yang baik-baik. Dan kekuatan yang tak tertandingi adalah kekuatan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Pokoknya saya ingatkan kita selalu berpikir positif ya. Betul. Saya sudahi perjumpaan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.